Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, saya Resti Dwi Syafrila. Di sini saya sebagai host dalam sharing session kali ini. Dan gak lupa juga dong, saya bakal ngenalin dua narasumber kece kita. Jadi dalam sharing session kali ini kita punya dua narasumber untuk jadi pemateri. Yang pertama ada Mbak Ramalia dan yang kedua ada Mbak Gina Fauzia. Halo semuanya. Pertama-tama aku ucapin dulu makasih buat Mbak Resti sebagai host dalam bincang kita kali ini. Perkenalkan, nah aku Ramalia. Kita di sini kita anggap aja sebagai wadah diskusi ya teman-teman. Jadi kalau ada tanggapan dari teman-teman yang sekiranya atau keluh kesah yang teman-teman sekiranya ingin ungkapkan bisa ya jangan ragu. Halo, selamat pagi. Udah pada sarapan belum nih? Mau bincang-bincang pada hari ini? Perkenalkan, nama saya Gina Fauzia. Saya sebagai pembicara untuk diskusi hari ini mengenai pentingnya sex education pada anak-anak. Dan saya harap diskusi pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Oke, dalam sharing session kali ini kita bakal ngebahas tentang sex education dalam pandangan kita sebagai orang tua atau calon orang tua untuk mengenalkan pentingnya edukasi seksual ini kepada anak kita saat anak kita masih berusia dini. Lalu, seperti apa sih mengenalkan pendidikan seksual kepada anak, apalagi anak yang masih berusia dini? Oke ya. Jadi sepenting apa sih pendidikan seksual pada anak itu? Kalau dalam perspektif aku sih itu penting banget ya. Karena kan tujuan dari pendidikan seksual itu sendiri untuk membekali anak untuk bisa menjaga diri. Jadi mereka tuh bisa paham gitu apa yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang oleh orang lain gitu. Kalau kita misalkan sebagai parents, kalau kita sudah membekali ilmu tentang seks gitu kepada anak, menurut saya kita sebagai orang tua tuh merasa lebih tenang karena anak tuh dapat bersosialisasi dalam lingkungannya tuh lebih ada kewaspadaan gitu, dan mereka tuh jadi sadar kok mereka tuh punya martabat, punya sesuatu yang harus mereka jaga, yang itu tuh sangat penting buat. Halo, saya Ferdi. Ingin bertanya, apakah boleh ya mengenali alat vital kepada anak usia dini? Ya, semacam alat vital itu disebut menggunakan kata yang lucu. Contohnya, kata alat vital diganti dengan kata burung. Apakah itu boleh? Sebenarnya yang suka kata-kata lucu tuh anaknya atau orang tuanya. Karena kan yang ngasih tahu tuh orang tuanya ya, mungkin orang tuanya yang suka hal-hal lucu itu. Tapi menurut saya untuk mengenalkan alat-alat vital pada anak itu sebaiknya menggunakan kalimat yang sewajarnya. Penyebutannya tuh ya jangan diganti kayak ini itu semacamnya ya kan. Karena dengan kita menyebutkan dengan jelas nama-nama alat vital itu, menurut saya juga sudah termasuk ke dalam rasa respect gitu, kayak kita tuh bisa menghargai diri kita gitu. Jadi anak tuh bisa untuk belajar menghargai ya apa yang ada di tubuh mereka, kayak untuk laki-laki penis, untuk perempuan vagina dan payudara ya. Jadi penting ya, dan sebaiknya memang harus menggunakan nama-nama biologi.
menstruasi dan mimpi basah. Gini, cara menjelaskan mimpi basah kepada anak laki-laki ya. Nah, untuk itu kita tuh perlu mempersiapkan diri mengenai seluk-beluk dari mimpi basah ini sebelum menjelaskan kepada anak. Jadi kita harus tahu dulu nih mimpi basah itu apa, biar kita gampang untuk menjelaskan kepada anak. Nah, mimpi basah sendiri itu pada dasarnya merupakan ereksi pada malam hari dan ejakulasi yang berasal dari mimpi yang bersifat seksual yang mungkin atau tidak diingat si pemimpi. Lalu bagaimana jawabannya jika anak kita menanyakan bahwa menstruasi itu apa dan mengapa mama tidak sholat seperti biasanya? Jadi ya kita bisa jelasin aja gitu ke anak ya, kalau kodratnya perempuan tuh memang tiap bulan tuh ada nggak sholatnya, karena itu tuh masa-masa pembersihan darah kotor gitu. Kayak kita jelasin ya, emang ada di tubuh perempuan tuh ada darah kotor, ada darah bersih. Nah, darah kotor itu tuh memang harus dikeluarin tiap bulan untuk kesehatan kita juga. Kita jelasin secara perlahan gitu ya, jangan langsung besar juga, karena ya kita sesuaikan aja sama kapasitas otak anak kita gitu kan. Kayak juga misal anak tuh ngeliat, mah kok mama pakai pampers sih kayak ade dulu, kayak kita jelasin itu tuh apa namanya gitu, itu tuh gunanya buat apa gitu kan, kenapa kita harus pakai itu nggak pakai yang lain gitu. Tapi ya kita maksudnya perlahan-lahan aja sebagai pendekatan kepada anak tuh emang nggak bisa terburu-buru. Kita tuh bisa ambil celah dari semisal ada ya kayak tadi tuh anak tuh nanya, ah kok mama nggak sholat sih gitu kan. Kita bisa dari situ kita bisa ajak anak tuh ngobrol tentang ya banyak hal tentang alat vitalnya. Jadi kita bisa juga penjelasan tentang menstruasi itu apa gitu ke anak. Itu tuh pendekatan kita sebagai orang tua dengan cara perlahan, karena untuk ukuran anak kecil ya kapasitas penerimaan informasinya tuh sebaiknya jangan terlalu banyak ya, sewajarnya aja, kita sesuaikan umur juga. Anak kecil kan pastinya penasaran ya, bagaimana caranya dia keluar dari perut mama. Nah, gimana tanggapannya nih? Dan gimana jawabannya juga kalau anak kita menanyakan, bagaimana sih aku keluar dari perut mama itu? Pertanyaan yang ya sedikit membuat kita sebagai ibu pusing ya, nanti bakal punya anak dengan pertanyaan itu. Nah, menurut aku sendiri ini tergantung dari cara lahirannya anak. Kalau cara lahirannya sesar kita jelaskan nih, kalau kita kalau dia itu keluar melalui operasi sesar ya, katakanlah aja pada anak. Nah, anak akan penasaran untuk lihat bekas operasinya. Nah, kalau jika lahirannya melalui normal, bilang aja dia itu keluar pada lubang rahim atau mulut rahim di dekat dengan yang letaknya dengan lubang pipis, jadi sulit terlihat. Nah, kita juga bisa menggunakan media gambar dari internet atau dari poster gitu ya, yang menunjukkan tentang lubang rahim tersebut, jadi anak lebih mengerti. Assalamualaikum Mbak.
Ada hal yang ingin saya tanyakan mengenai anak saya. Misalkan, apakah boleh saya mandi dengan anak laki-laki saya dan anak perempuan saya mandi dengan bapaknya, gitu loh. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sebelum usia 5 tahun ke atas itu masih boleh. Nah, lewat dari usia 5 tahun ke atas itu baiknya tidak ya, karena kita memfokuskan untuk membimbing anak, untuk mengajarkan kemandirian pada si anak ini, bahwa di usia 5 tahun ke atas itu harusnya sudah bisa mandi sendiri. Nah, saat masih kita masih mandi sama anak nih, ini bisa jadi pembelajaran kita untuk anaknya, untuk mengenalkan bagaimana anatomi tubuh manusia dan perbedaan perempuan dengan laki-laki, seperti itu. Oke Mbak Resti, makasih. Aku pamit undur diri dulu ya teman-teman. Makasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Dadah. Gak kerasa ya waktu kita lama banget buat diskusi mengenai pentingnya sex education pada hari ini. Saya harap diskusi pada hari ini dapat memberi wawasan kita, pengetahuan kita, ya insya Allah nantinya akan menjadi orang tua, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan abstrak dan aneh dari anak-anak kita nanti, dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih ya teman-teman. Sekian sharing session kita kali ini, dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di kemudian hari. Saya Resti Syafrila sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop the music, grab 멈춰에서 춤추듯 돌아가. Life is a party, so 깎기 몰라내도 tick tock, life is still going on.